dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks anekdot. Ciri-ciri dan jenis teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Teks anekdot bersifat menggelitik, bersifat menyindir, dan menceritakan orang penting. Memiliki tujuan tertentu, serta kisah cerita yang disajikan hampir seperti dongeng. Jenis teks anekdot. Berdasarkan peristiwanya, anekdot dibagi menjadi anekdot non-fiksi dan fiksi. Berdasarkan tokohnya, anekdot dibagi menjadi anekdot tokoh terkenal, sufi, dan binatang. Berdasarkan tujuan, anekdot dibagi menjadi anekdot kritik, nasihat, dan anekdot hiburan. Langsung ke materi tentang mengevaluasi makna tersirat dari teks anekdot. Jadi, mengevaluasi makna tersirat dari teks anekdot itu kita memberikan penilaian terhadap makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot. Adapun ketika kita mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, kita akan menemukan pokok-pokok isi teks anekdot dan mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, mendata pokok-pokok isi teks anekdot dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama itu kata tanya apa untuk mengidentifikasi peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua itu dengan kata tanya siapa untuk mengidentifikasi tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga kapan digunakan untuk mengidentifikasi latar waktu di dalam cerita. Yang keempat di mana digunakan untuk mengidentifikasi latar tempat di dalam cerita. Yang kelima itu mengapa digunakan untuk mengidentifikasi alasan atau sebab terjadinya peristiwa di dalam cerita. Yang keenam, bagaimana digunakan untuk mengidentifikasi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Oke, kita langsung ke mengidentifikasi makna tersirat di dalam teks anekdot. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua, kita menganalisis makna tersirat yang berupa kritik, pesan, ataupun nasihat dengan meninjau dialog ataupun tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Yang terakhir, kita menyimpulkan makna tersirat yang berupa pesan, kritik, ataupun nasihat di dalam cerita. Oke, kita langsung ke menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membaca teks anekdot secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus memahami unsur-unsur teks anekdot. Yang ketiga, kita menangkap aspek lucu, konyol, jengkel. Yang terakhir atau yang keempat, kita menangkap makna tersirat yang berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Untuk contohnya, saya akan membacakan teks anekdot kritik yang berjudul Minta Pasal Ringan. Di dalam suatu ruang pemeriksaan terjadi tawar-menawar antara seorang koruptor dan petugas pengadilan. Anda saya tuntut karena melanggar beberapa pasal, kata petugas. Memang tuntutannya apa, Pak? Tanya si koruptor. Minimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Apakah ada pasal yang lebih ringan? Tanya si koruptor. Ada, namun tentu ada biaya yang harus Anda bayar, yakni biaya bongkar pasal. Jadi di teks anekdot tadi ada kata yang bermakna khusus, yakni kata bongkar pasal. Kan kata bongkar biasanya berpasangan dengan kata pasal, namun dalam teks anekdot ini kata bongkar malah berpasangan dengan kata pasal. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa teks anekdot ini merupakan bentuk sindiran terhadap petugas pengadilan yang dapat mengganti pasal sesuai dengan keinginan koruptor agar hukumannya lebih ringan. Oke, untuk struktur dan kebahasan teks anekdot akan disampaikan oleh Struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5,
Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah krisis. Krisis yaitu terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi yaitu cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah pada bagian krisis. Yang kelima adalah koda. Koda yaitu bagian akhir cerita yang terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Kebahasaan teks anekdot. Yang pertama menggunakan kalimat pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah kamu tahu? Yang kedua menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu antara lain sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, selagi, seusai, setelah, sesudah, sebelum, hingga, dan sampai. Yang ketiga menggunakan kalimat tanya. Yang keempat menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif terdiri atas kalimat perintah, permohonan, ajakan, larangan, dan pembiaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan kalimat seru. Untuk materi penyusunan teks anekdot akan dibacakan oleh Nur Indah. Langkah-langkah penyusunan teks anekdot. Menyusun teks anekdot membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Perubahan ini berlaku pada teks anekdot fiktif. Dalam teks anekdot non-fiktif, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyata. Adapun langkah-langkah untuk penyusunan teks anekdot. 1. Mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. 2. Menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu diantaranya berbagai pilihan tema. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang ingin dikritik terdapat dalam tema yang dipilih. Sebagai contoh, pengarang memilih tema hukum, lalu mengkritik perihal penegakan hukum yang dianggap tidak adil. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Pengarang menggunakan kreativitasnya untuk menemukan kelucuan atau kekonyolan. Kemudian, kelucuan atau kekonyolan tersebut diolah dalam anekdotnya. 5. Membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Setelah unsur humor ditemukan, barulah pengarang membuat narasi secara keseluruhan. Dalam membuat narasi anekdot, pengarang mengacu struktur anekdot, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.